Jadi guys, saya harus lepas sepatu dulu. Mahal. Kalau di Hamburg gua bayar 10 euro aja. Ini udangnya seupil, tau nggak, cuma dapet 3. Orang gila, jangan dilihatin. Hai guys, welcome back to my channel. Dan di video gue kali ini, gue akan membuat rincian atau membahas rincian biaya yang gue keluarkan waktu gue ke Penang, Malaysia. Jadi, kalau kalian sudah lihat beberapa video yang gue udah upload tentang trip gue ke Pulau Penang, Malaysia, itu sebenarnya budgetnya kalau kalian mengikuti cara gue itu nggak akan mahal banget. Jadi sekitar 2 jutaan kalian udah bisa ke Pulau Penang dan itu udah termasuk semuanya. Nah, di sini gue akan sedikit memberi alternatif supaya budget kalian bisa masuk ke 2 juta yang tadi. Nah, apa aja rincian dari biaya yang gue keluarkan di Penang Island? Langsung aja diikuti berikut ini. Sebelum gue lanjut ke pembahasan gue, jangan lupa dicek playlist gue untuk video-video lainnya tentang traveling, tentang review makanan, hotel, hidup di Jerman, hidup di Perancis, dan segala macam tentang kehidupan di Eropa. Nah, untuk rincian biaya yang pertama, yang pastinya adalah pesawat. Jadi, gua itu kemarin naik dari Jakarta pulang pergi itu sekitar 1,5 juta ya. Itu backpacker, jadi kalau kalian bawa luggage atau koper ya pastinya akan dikenakan biaya tambahan. Jadi untuk ke Pulau Penang menurut gua cukup backpack aja, karena kalau untuk 2 hari 1 malam gitu ya itu sudah cukup banget. Lalu yang kedua adalah transport dari airport ke Georgetown, jadi ke pusat kota. Nah, kalau gua kemarin itu sebenarnya gua nggak nginep di pusat kota gitu ya, jadi agak jauh. Tapi gua rasa sih harganya nggak akan beda jauh, karena ini transportasi umum, bis yang gua ambil dari bandara ke hotel gua gitu ya, yang berada di Tanjung Bunga. Nah, untuk bis yang ini gue kemarin bayarnya sekitar 30.000. Jadi kalau balik lagi ke bandara berarti ngeluarin sekitar 60.000. Nah, untuk bis ini sendiri gue rasa kalau kalian nginepnya di Georgetown itu akan lebih murah sedikit gitu ya. Jadi, tapi gue pakai yang list gue ini. Kalau kalian naik taksi gue kurang tahu berapa harganya, tapi yang jelas kalau kalian mau irit ya naik bis gitu ya. Dan lumayan gampang kok, haltenya banyak dan kelihatan jelas gitu lo lagi ada di mana dan halte selanjutnya apa gitu. Jadi nggak akan ribet. Oke, lalu yang selanjutnya adalah kalau tadi transport dari bandara ke Georgetown, transport yang sekarang ini yang mau aku bahas adalah kalau kalian lagi di dalam kota. Nah, sebisa mungkin sih kalian pakai transport ini karena memang di Penang sendiri itu mereka menyediakan shuttle bus yang gratis untuk turis. Jadi kalian bisa cek sendiri video-video gue sebelumnya tentang Penang. Memang kalau kalian turis itu gratis naik bis ini, dan si bis ini juga berhentinya memang di spot-spot turis gitu. Jadi nggak ribet gitu menurut gue sih, cuman memang nunggunya lumayan panas banget ya kalau di sana gitu, dan haltenya itu kadang lo harus nyari gitu haltenya di mana, karena memang tidak semua pemberhentian itu dilewati oleh bis ini gitu. Jadi kalian memang harus benar-benar lihat pelangnya gitu, ini dilewatin sama si shuttle bus yang buat turis atau enggak gitu. Nah, itu dia. Lalu yang keempat adalah yang mau gue bahas untuk makan dan minum. Kalau gue sendiri
balik lagi, kalian harus cek video gue sebelumnya, gue makan apa aja. Memang gue kadang suka makan yang agak mahal gitu ya, tapi kalau untuk makanan standar di Penang itu gue rasa nggak terlalu mahal. Jadi untuk budget 25.000 sekali makan itu lu udah kenyang gitu, dan mungkin kalau tambah minum jadi 30 ribuan. Itu ya tergantung kalian makannya apa gitu ya. Nah, gua rasa itu udah cukup gitu loh. Jadi gua memperkirakan misalnya si makanan 25.000 dikali 3 gitu ya. Kalau misalnya kalian datang terus makan malam itu hitungannya 1, terus misalnya besoknya itu kan sarapan sudah di hotel, terus nanti siang makan lagi, berarti yang kedua, terus sorenya sebelum atau malam sebelum pulang itu kalian makan lagi, jadi kalian udah 3 kali makan. Gua hitungnya seperti itu. Jadi kira-kira kurang lebih 100.000 tuh kalian udah bisa banget buat makan 3 kali plus minumnya gitu. Dan akan lebih irit lagi kalau misalnya kalian beli minum di supermarket gitu ya, jadi nggak perlu pesen minum lagi gitu, dan biasanya kan kalian akan dapat porsi yang lebih besar untuk minumannya. Nah seperti itu. Jadi kemarin itu gue makannya kebanyakan sih di local food gitu ya, kayak di street food gitu, dan benar-benar yang ya kalian harus cek sendiri, itu memang makanannya gue bilang relatif murah dan benar-benar banyak pilihan gitu. Kalau kalian pilih yang mahal yang 50 ribuan ya ada gitu ya, dan gue kemarin juga sempat makan yang 90 ribuan karena gue makan seafood. Tapi gue di sini ngambilnya yang standar aja, 25.000 itu kalian udah dapat nasi, ayam, dan segala macam tetek bengeknya itu rata-rata segitu gitu loh. Jadi 100.000 gue rasa cukup untuk kalian makan 3 kali dan minum. Lalu yang kelima yang mau gue bahas adalah tempat tinggal. Tempat tinggal kebetulan kalau gue sendiri kemarin itu gue sama suami nggak tinggal atau nggak nginep di Georgetown, dan juga hotel kita itu benar-benar yang di tepi pantai, benar-benar yang langsung pinggir pantai, dan memang punya sea view gitu ya. Jadi pastinya itu lebih mahal. Kalau hotel kita sendiri sebenarnya harganya 1,8 juta. Gitu. Nah di sini gue nggak mau bahas itu karena akan menjadi beban di budget kalian. Nah, gue kasih alternatif di sini adalah hostel. Kalau hostel itu memang tidurnya biasanya bersama gitu ya, jadi satu kamar sama turis yang lain. Biasanya kita mandinya juga pakai kamar mandi yang sama gitu dengan yang lain, jadi harus gantian. Nah di sini kalau gue rasa sih kalau kalian cuma sehari tuh nggak masalah gitu ya. Di sini harganya itu gue setelah cek-cek itu kalau kalian tinggalnya di Georgetown harga 80.000 sampai 130 ribuan tuh kalian sudah bisa mendapatkan hostel di sana. Jadi gue ambil garis tengahnya aja, jadi sekitar 100 ribuan kalian udah bisa tinggal di sana. Dan kalau misalnya kalian mau ke hotel gitu ya, sekitar 400.000 itu udah bagus banget hotelnya dan udah termasuk makan. Jadi benar-benar yang gue rasa nggak terlalu mahal gitu ya kalau memang kalian mau memilih hotel dibandingkan hostel. Itu dia alternatifnya. Yang selanjutnya yang keenam adalah sedikit sightseeing, dan apa sih yang harus kalian lakukan di sana. Kalau gue menyarankan kalian harus minum kopi ini, jadi kopi latte yang lucu banget. Jadi apa ya dia, pokoknya cek aja video gue, jadi mereka bikin foamnya itu dia lucu gitu ya, kayak bentuk kucing atau bentuk beruang kayak gitu. Jadi dan kemarin itu gue pesen yang rose latte, nah, itu emang kopinya enak banget, dan ini ada di Georgetown. Kalian harus coba kalau ke sana, karena kalau gue pribadi sih gue belum pernah ngeliat atau belum pernah nemuin kopi dengan 3D yang unik kayak gini gitu ya. Kalian harus coba. Itu harganya sekitar 47.000 ya atau 50.000 gitu ya, 47.000 itu ada di Georgetown. Kalian harus ke sana, cek aja video gue ya tentang kopi unik. Oke, lalu selanjutnya kalau yang gue sarankan yang ketujuh adalah kalian harus ke Skywalk, Rainbow Skywalk yang di gedung Komtar. Nah ini
Harganya memang relatif mahal, tapi view-nya dari atas itu bagus banget. Jadi kalian benar-benar wow banget kalau ke sana tuh. Gue sih nggak akan nyesel kalau gue pribadi gitu ya, karena gue memang suka view dari ketinggian. Jadi ini harganya 250.000 untuk tiket masuknya ke sana. Nah itu dia. Tapi kalau kalian mau irit, ya ini bisa di skip aja sih, karena memang lumayan mahal. Ini 250.000 kan, kalian bisa irit banget tuh untuk travelingnya. Nah lalu yang terakhir yang mau gue saranin adalah ke Wonderfood Museum. Nah Wonderfood Museum ini memamerkan beraneka ragam makanan yang ada di Malaysia, dan mereka memajang makanan tradisional mereka dan juga menjelaskan namanya, dan juga mereka bilang kalau di situ memang percampuran budaya dari Arab, dari India dan dari Cina itu bersatu di situ. Itu benar-benar gua melihat bervariasi makanan, dan juga ada juga makanan-makanan yang dikemas dalam bentuk besar gitu, jadi jumbo, makanya disebut Wonderfood karena memang gede banget, dan kalian bisa berfoto-foto di situ. Itu tempatnya lucu abis. Nah itu dia 8 hal yang gua ulas di sini untuk budget 2 jutaan kalian di Malaysia. Nah kalau kalian misalnya yang tadi kalian milih hostel terus Skywalk juga kalian masukin, itu semuanya kalian cuma mengeluarkan duit 2.142.000 itulah kira-kira. Jadi nggak terlalu mahal, 2 jutaan tuh kalian udah bisa kena. Bahkan kalau kalian Skywalk-nya di skip, kalian kurang dari 2 juta untuk jalan-jalan ke Penang gitu. Jadi di Georgetown sendiri banyak banget street art yang bisa kalian lihat dan bisa kalian temuin hanya dengan jalan kaki. Jadi benar-benar unik, benar-benar lucu. Di sana seru sih gue bilang. Jadi di sini ini yang gue keluarin duit kecuali hostel tadi. Tapi di sini gue cuma membantu kalian supaya kalian bisa traveling dengan budget yang minimalis. Oke, sekian dulu info gue kali ini. Semoga info gue bermanfaat untuk kalian. Mungkin gue akan bikin kayak gini lagi jadi kayak recap atau rangkuman rincian biaya yang gue keluarkan dari trip-trip sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video-video gue, perintilannya, detailnya kemana aja gue di Penang. Jangan lupa dicek. Cek juga playlist gue, itu ada semua di situ. Oke, sekian dulu video gue kali ini, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.